Di tahun 2005 kan ada regulasi dari pemerintah, yaitu ada PP 48 2005 tentang aturan pengangkatan dari tenaga honorer menjadi CPNS. Nah, dari tenaga honorer Kabupaten Nganjuk itu di tahun 2005 itu tidak masuk database, Pak. Jadi awalnya dari situ. Nah, karena tidak masuk database, akhirnya dari semua guru honorer dan pegawai tidak tetap di Kabupaten Nganjuk di Dinas Pendidikan itu tidak bisa diangkat menjadi CPNS karena tidak masuk database. Nah, kesalahan database itu awalnya kan kita itu dianggap bahwa sumber pembiayaan gajinya itu bukan dari APBD. Alasannya seperti itu. Nah, karena dianggap penghasilannya tidak dari APBD, makanya waktu itu kita pada pendataan itu sumber pembiayaan tidak boleh mengisi APBD. Tapi realitanya, Pak, dari guru honorer maupun pegawai tidak tetap di Kabupaten Nganjuk itu gajinya betul-betul dari APBD. Jadi intinya kalau bisa diambil kesimpulan bahwa sebenarnya guru honorer di Kabupaten Nganjuk itu semuanya sudah memenuhi semua syarat dan aturan prasyarat dari tenaga honorer untuk menjadi PNS. Kita sudah melalui beberapa tahapan, Pak, dari mulai awal itu pendataan, kemudian verifikasi, kemudian setelah itu karena masih dianggap kurang, ada tahapan quality assurance dari BPKP. Akhirnya kita terkena ATT, Pak, waktu itu namanya audit tujuan tertentu. Ya. Audit tujuan tertentu itu ada tim nasional yang anggotanya dari BPKP, BKN, dan dari Kementerian PAN. Nah, dari hasil audit tujuan tertentu itu, kita sudah dinyatakan memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi CPNS. Ya. Di Kabupaten Nganjuk itu semuanya sudah memenuhi semua syarat dan aturan prasyarat dari tenaga honorer untuk menjadi PNS. Jadi mulai dari PP 48 2005, kemudian PP 43 2007 dan PP 56 2012, tidak satupun dari persyaratan dari tenaga honorer untuk diangkat menjadi CPNS yang tidak kami penuhi. Dimulai sejak 2005, Pak. Tapi kami melakukan proses hukum itu mulai tahun 2016, Pak. Jadi sudah 20 tahun, Pak, mengabdi di Kabupaten Nganjuk. Iya. Itu yang tersingkat, Pak. Masalahnya apa? Dari kami itu ada yang masa kerjanya lebih dari 35 tahun, Pak. Dan ada yang sudah meninggal dan sudah pensiun tapi haknya belum didapatkan dari pemerintah. Tanggung jawab kami kan sama, Pak. Kita bekerjanya sama PNS itu sama, Pak. Tanggung jawabnya sama, mendidik sama, di kantor pun juga sama. Jadi semua walaupun itu sudah terjadi, permasalahan tenaga honorer kategori 1 Nganjuk itu terhenti di Kementerian PAN. Kementerian PAN sampai hari ini tidak pernah mengeluarkan formasi CPNS untuk tenaga honorer Kabupaten Nganjuk. Nah, akhirnya karena permasalahan yang berlarut-larut, akhirnya kami mengajukan upaya hukum. Sampai akhirnya kita di tahun 2020 itu sudah memenangkan putusan PK Mahkamah Agung, Pak. Dan sudah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2021. Jadi sampai saat ini kita masih menunggu untuk eksekusi dari putusan PK tersebut. Mungkin itu, Pak, sementara.